Setiap hati punya cerita, setiap cerita menyimpan misteri, dan disinilah semuanya bertemu. Selamat datang di SHM, Suara Hati dan Misteri. Sebelum mulai cerita hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, karena dukunganmu adalah cahaya bagi kisah berikutnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Di sebuah rumah sederhana tapi hangat, keluarga dosen senior bernama Arman tampak hidup bahagia. Pagi selalu dimulai dengan aroma kopi, tawa anak-anak, dan suara lembut seorang istri yang penuh kasih. Tapi, di balik kehangatan itu, ada hati yang mulai lelah dan jiwa yang mulai mencari sesuatu yang hilang. Mas, sarapannya sudah siap. Kopi hitamnya masih hangat. Jangan lupa, hari ini kamu ada seminar kan? Iya, aku ingat. Tapi Bu, bajuku sudah disetrika belum? Kemarin kamu janji mau rapikan. Maaf ya mas, semalam aku lembur sampai jam 11. Tadi pagi baru sempat cuci piring dan bekal anak-anak. Sebentar lagi aku setrika ya mas. Iya. Kamu tuh harusnya bisa atur waktu. Aku nggak minta banyak, cuma pengen rumah ini rapi dan aku bisa berangkat tanpa buru-buru. Lila terdiam. Ia tahu suaminya lelah, tapi hatinya mulai perih. Ia bukan istri pemalas. Ia hanya terlalu sibuk, bekerja, mengurus rumah, dan memastikan anak-anaknya bahagia. Namun bagi Arman, kelelahan istrinya terlihat seperti kekurangan perhatian. Bu, aku berangkat dulu ya. Ada kelas pagi. Jangan lupa makan, nanti ibu sakit lagi. Iya nak, hati-hati di jalan. Bu, tas aku di mana? Di sofa nak, sudah ibu siapin. Kamu tuh capek banget ya sekarang. Aku jarang lihat kamu senyum kayak dulu. Namanya juga umur mas. Aku nggak secantik dulu, tapi aku masih bisa bikin kita semua bahagia. Iya. Aku berangkat dulu. Begitu pintu tertutup, keheningan menyelimuti ruang tamu. Lila berdiri diam, menatap cangkir kopi yang masih penuh di meja. Ia sadar, sesuatu sedang berubah. Tapi belum tahu bahwa perubahan itu akan mengguncang seluruh hidupnya. Di kampus tempatnya mengajar, Arman disegani sebagai dosen senior. Tapi di balik ketegasan dan wibawa, ada perasaan hampa yang diam-diam tumbuh. Hampa yang kelak akan diisi oleh seseorang yang tak seharusnya hadir. Pak Arman, ini asisten dosen baru yang bantu di mata kuliah Bapak. Namanya Sarah. Selamat siang, Pak. Saya senang sekali bisa belajar langsung dari Bapak. Saya dari dulu kagum dan ngefans sama Bapak loh. Saya juga sering dengar mahasiswa bilang Bapak itu dosen yang inspiratif banget. Oh iya, terima kasih Sarah. Senang juga punya asisten muda yang semangat begini. Kita lihat nanti seberapa kuat kamu menghadapi mahasiswa-mahasiswa keras kepala itu. Siap, Pak. Saya akan berikan terbaik, Pak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arman tersenyum tulus. Bukan karena keluarganya, tapi karena ada seseorang yang membuatnya merasa muda kembali. Senyum kecil itu adalah awal dari badai besar. Di dunia yang tampak begitu sempurna, celah sekecil apapun bisa jadi pintu bagi kehancuran. Dan hari itu, pintu itu mulai terbuka. Hari demi hari berlalu. Sejak pertemuan pertama itu, Sarah mulai sering membantu Arman menyiapkan materi kuliah, menyalin data penelitian, dan menemani saat bimbingan mahasiswa. Hubungan mereka tetap tampak profesional. Tapi ada sesuatu yang perlahan tumbuh di antara keduanya. Perhatian yang tak lagi sekadar kerja. Pak, ini hasil revisi makalah mahasiswa Bapak yang kemarin. Saya juga bantu periksa referensinya, biar nggak ada yang ganda. Wah, cepat sekali kamu kerjanya. Biasanya asisten baru masih bingung 2 minggu. Saya terbiasa kerja cepat, Pak. Dulu waktu kuliah, dosen pembimbing saya juga perfeksionis banget.
Kalau begitu, kita mirip. Kerjasama kamu bagus, Sarah. Kamu tahu apa yang harus dikerjakan tanpa diminta. Sarah menunduk, tapi tersenyum. Ia tahu tatapan itu bukan sekadar pujian kerja. Dan Arman tahu, perasaan itu seharusnya tidak ada. Tapi ia menikmati perhatian itu. Sesuatu yang lama tak ia rasakan di rumah. Sore itu, setelah rapat dosen, Sarah menghampiri Arman yang sedang duduk sendirian di kafe fakultas. Wajahnya terlihat letih, tapi matanya masih tajam menatap layar laptop. Pak, sudah seharian di depan layar? Mata Bapak nggak pegal. Saya bawakan es kopi susu, biar segar. Oh, kamu bawain ini buat saya? Iya, nggak apa-apa kan? Saya lihat Bapak belum makan dari tadi. Kadang orang yang sibuk kerja lupa urus diri. Kamu perhatian banget ya. Kalau istriku tahu ada yang sepeduli ini, mungkin dia bakal cemburu. Saya cuma bantu aja, Pak. Tapi kadang orang di rumah memang suka lupa kalau kepala keluarga juga butuh disayang. Kalimat sederhana itu menancap di hati Arman. Ia tertawa kecil, tapi dalam dadanya ada sesuatu yang bergolak. Perasaan nyaman yang mulai melampaui batas profesionalitas. Malam itu, kampus sudah sepi. Hanya ruangan Arman yang masih menyala. Ia dan Sarah sedang menyelesaikan laporan penelitian. Satu-satunya waktu mereka bisa berbicara tanpa gangguan. Bapak hebat ya, sudah puluhan tahun ngajar, tapi masih semangat terus. Saya jadi malu, baru bantu sedikit aja udah ngantuk. Semangat itu bukan karena kerja, tapi karena ada temen yang bikin suasana enak. Teman kerja atau teman curhat, Pak? Kadang, dua-duanya. Arman tersenyum sambil menatap mata Sarah. Tatapan itu berlangsung hanya beberapa detik, tapi cukup untuk menyalakan api kecil dalam hati keduanya. Malam itu, mereka belum menyentuh satu sama lain, tapi batas di antara mereka sudah mulai kabur. Sudah malam, Pak. Saya pamit dulu ya. Jangan terlalu lama di kampus, nanti Bapak dimarahi istri. Istriku nggak akan marah. Dia pikir aku masih sibuk kerja. Dan di malam itu, dimulailah hubungan yang tak seharusnya ada. Bukan karena niat jahat, tapi karena dua hati lemah yang sama-sama merasa kesepian. Sebuah awal dari kehancuran yang belum mereka sadari. Sudah hampir seminggu Arman pulang larut malam. Alasannya selalu sama, ada lembur, rapat dosen, atau bimbingan mahasiswa. Namun malam ini, firasat Lila terasa berbeda. Jam 9 lewat. Masih di kampus katanya. Tapi kampus kan tutup jam 7. Apa aku yang terlalu curiga? Loh Bu, kamu belum tidur? Belum, Mas. Kan nungguin kamu pulang. Kamu pasti capek banget ya, Mas. Banyak lemburan hari ini ya. Iya, ada revisi penelitian, Sarah bantu sampai malam. Sama Sarah lagi, Mas. Ya, kenapa? Dia asisten kerja, Lil. Gak usah mikir yang aneh-aneh lah. Arman pun melepas bajunya dan bersiap untuk mandi. Pada saat yang sama, HP Arman berbunyi. Lila menatap HP suaminya di meja. Tangan dan hatinya bergetar, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Ia pun memantau posisi Arman. Aman. Arman sedang ganti baju. Lila pun mulai memegang dan melihat handphone Arman. Aku nggak mau curiga. Tapi semoga saja perasaanku selama ini salah. Lila kaget. Seluruh badannya bergetar. Ia tak percaya apa yang baru saja dia baca di ponsel Arman. Air matanya pun mulai menetes saat membaca pesan di HP suami yang selama ini dia cintai dan banggakan. Dia mencoba sekali lagi membaca isi pesan itu, seolah tidak percaya apa yang baru saja ia baca. "Terima kasih sudah temenin aku lagi malam ini, Pak.
Rasanya seneng deh bisa ngobrol sama Bapak. Seperti itulah isi pesan Sarah di HP Arman yang baru saja Lila baca. Tidak ada foto, tidak ada panggilan aneh. Hanya kalimat sederhana, tapi cukup untuk mematahkan hatinya. Lila menutup ponsel itu perlahan, lalu duduk di tepi ranjang. Apa aku sudah gak cukup, Mas? Apa salahku, Mas? Apa selama ini aku tidak menjadi istri yang baik bagimu, Mas? Kenapa, Mas? Kenapa mesti ada wanita lain, Mas? Saat Arman keluar dari kamar mandi, Lila menghapus air matanya seolah tidak terjadi apa-apa. Lila memilih diam, seolah dia tidak membaca pesan di HP Arman itu. Lila menunggu Arman yang mengatakan semuanya sendiri. Sejak malam itu, perasaan Lila kepada Arman mulai berubah. Cintanya sudah luntur, tidak seperti dulu lagi. Keesokan paginya, gosip mulai beredar di antara mahasiswa. Nama Pak Arman dan Sarah sering terdengar bersamaan. Ada yang bilang mereka sering pulang bareng. Ada yang bilang mereka tampak terlalu dekat, tidak seperti rekan kerja, tapi lebih ke dua sejoli yang sedang kasmaran. Udah denger belum? Katanya sih Sarah sering lembur sama Pak Arman sampai malam, berduaan. Aku pernah lihat, mereka makan malam bareng di restoran gitu. Mungkin cuma lagi ngobrolin kerjaan kali ya, tapi kok mesra banget kelihatannya. Arman berpura-pura tak peduli, tapi bisikan itu mulai menyesakkan dada. Setiap kali nama Sarah disebut, bayangan wajah Lila muncul dalam pikirannya. Dan rasa bersalah itu makin besar. Malam itu Lila menulis di buku catatannya. Bukan sekedar curhat, tapi janji. Aku gak akan marah. Aku gak akan berteriak. Tapi aku akan buktikan aku bisa berdiri bahkan saat cintaku dijatuhkan. Anakku butuh contoh, bukan air mata. Dan kalau memang ini ujian, aku siap melewatinya dengan harga diri. Hujan malam itu tak hanya membasahi bumi, tapi juga mencuci sisa-sisa harapan yang mulai hancur. Di antara isak dan cahaya lampu, seorang istri bangkit, bukan untuk membalas, melainkan untuk menjaga martabatnya sendiri. Kabar itu menyebar cepat, bukan lagi bisikan, tapi badai. Sebuah video berdurasi 2 menit beredar di grup mahasiswa dan dosen. Rekaman itu diambil diam-diam oleh salah satu mahasiswa di sebuah hotel dekat kampus. Lihat nih, itu kayak Pak Arman kan? Sama Bu Sarah. Ya ampun, itu beneran mereka. Mereka masuk kamar hotel. Ih, ngapain coba? Jijik banget. Dalam video itu, Arman tampak menunduk, mengenakan kemeja biru. Sarah berjalan di sampingnya, mengenakan jaket hitam dan masker. Namun sorotan kamera menangkap jelas wajah keduanya sebelum mereka menghilang di balik pintu kamar nomor 208. Dalam hitungan jam, nama mereka menjadi buah bibir di seluruh fakultas. Bukan lagi rumor, tapi bukti yang tak bisa disangkal. Sore itu, Arman pulang dengan wajah murung. Lila sudah menunggunya, bukan lagi dengan air mata, tapi dengan kebenaran di tangannya. Mas, ini apa? Lila, dengar dulu. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Kamu pikir aku nggak tahu dari awal kamu berubah? Aku cuma diam karena masih percaya kamu bakal sadar, Mas. Tapi ternyata kamu malah bawa perempuan itu ke hotel. Aku salah, Lil. Aku hilaf. Sarah cuma tempat aku merasa dihargai lagi.
dihargai. Lalu aku yang sudah menua di sisimu itu apa? Aku bukan boneka, Mas. Aku istrimu, ibu dari anak-anakmu. Arman hanya bisa terdiam mendengar tangisan istrinya. Tangisan yang menggema di tengah suara hujan. Tangisan yang mulai menyadarkan dosa yang telah dia perbuat. Dosa yang mungkin saja bisa menghancurkan rumah tangganya. Dan malam itu bukan hanya cinta yang hancur, tapi juga martabat seorang suami. Keesokan paginya, ruang dosen penuh bisik-bisik dan tatapan sinis. Pimpinan fakultas memanggil Arman dan Sarah. Tidak ada pembelaan, tidak ada kata maaf yang cukup. Pak Arman, kami sudah melihat video itu. Sebagai dosen senior, seharusnya Bapak memberi contoh yang baik, bukan aib. Mulai hari ini, Bapak dibebas tugaskan sementara dari semua kegiatan akademik. Dan Anda, Sarah, kami hentikan status Anda sebagai asisten dosen. Silahkan tinggalkan universitas ini hari ini juga. Apa? Saya cuma... Sudah cukup. Saya sudah banyak mendengar laporan tentang Anda berdua. Saya pikir kalian sudah dewasa untuk mengetahui resiko akibat perbuatan yang telah kalian lakukan. Saya rasa sudah cukup pembicaraan ini. Sekarang silahkan kalian tinggalkan ruangan saya. Sarah berjalan pergi sambil menangis, menunduk menahan malu. Arman hanya bisa berdiri diam, menatap pintu yang tertutup di depannya. Segalanya runtuh, jabatan, nama baik, harga diri, dan kepercayaan seorang istri. Terkadang, hukuman terbesar bukan datang dari orang lain, tapi dari penyesalan yang tidak bisa dihapus oleh waktu. Beberapa hari setelah video itu tersebar, rumah Arman tak lagi sama. Dinding yang dulu penuh tawa, kini memantulkan keheningan dan penyesalan. Mas, aku sudah memaafkanmu. Tapi aku nggak bisa tinggal di sini lagi. Aku nggak mau anak-anak tumbuh di rumah yang penuh luka dan kebohongan. Mulai bulan depan, kami akan pindah. Lila, kumohon jangan pergi. Aku butuh kamu. Aku butuh anak-anak. Aku janji akan berubah. Aku menyesal. Sungguh. Menyesal? Mas, penyesalanmu datang terlambat. Aku dulu pernah kau kecewakan. Kau berikan aku janji yang sama. Tapi setiap kali aku percaya, kamu justru melukai. Kali ini, luka ini terlalu sakit, Mas. Sangat sakit. Bahkan sekarang, jujur, aku benci memandang wajahmu. Tapi, mengingat kamu bapak dari anak-anakku, aku berusaha untuk tidak sebenci itu padamu. Aku masih menghargaimu karena anak-anak kita. Bulan pun berganti, dan malam itu langkah kecil 2 anak dan 1 perempuan kuat meninggalkan rumah yang dulunya disebut keluarga. Hujan tak lagi sekadar cuaca, tapi simbol akhir dari cinta yang patah. Seminggu berlalu.
Arman tetap datang ke kampus, tapi bukan lagi dengan kepala tegak. Semua orang tahu skandalnya. Dosen lain menjaga jarak, mahasiswa menunduk setiap kali ia lewat. Itu Pak Arman, katanya sekarang udah dicopot dari jabatannya ya? Ya, Bu Sarah yang bantu dia juga udah nggak kuliah di sini lagi. Arman duduk di ruang dosen yang sepi. Di meja kerjanya hanya ada secangkir kopi dingin dan foto keluarga. Wajah Lila yang tersenyum, Raffi dan Anissa di sisinya. Kini semua itu hanya kenangan yang menyakitkan. Aku kehilangan semuanya. Istri yang baik, anak-anak, kehormatan, dan semua itu cuma karena aku nggak bisa mengendalikan diri. Tuhan, bagaimana caranya menebus kesalahan sebesar ini? Sementara itu, Lila menjalani hari-hari barunya. Ia kini menjadi guru di sekolah tempat Raffi bersekolah. Setiap pagi, mereka berangkat bersama dengan sepeda motor butut yang setia menemani. Bu, nanti aku bantu bawa buku pelajaran ya, biar ibu nggak capek. Wah, anak ibu sekarang udah gentleman ya. Terima kasih, Nak. Anak-anak, ingat, kejujuran itu pondasi kehidupan. Sekali kita berbohong, kepercayaan akan hilang dan sulit kembali. Kata-kata itu bukan hanya pelajaran bagi murid-muridnya, tapi juga pengingat bagi dirinya. Bahwa kejujuran, seberapa pahit pun, selalu lebih baik dari kebohongan manis. Bu, lihat ini, hasil ujianku dapat 90 dong. Keren kan? Ibu bangga sekali sama kamu, Nak. Kamu hadiah terbesar dalam hidup ibu. Hari-hari mungkin berat, tapi Lila belajar mencintai hidupnya lagi. Ia bukan lagi istri yang dikhianati, melainkan ibu yang kuat dan guru yang dihormati. Suatu sore, Arman datang ke makam orang tuanya. Langit mendung, tapi udara tenang. Ia berdiri lama, membawa seikat bunga putih, simbol harapan dan penyesalan yang tak pernah usai. Ayah, Ibu, aku pikir aku pintar. Aku pikir aku bisa kendalikan semuanya. Tapi, aku malah menghancurkan hidup orang-orang yang mencintaiku tulus. Lila, Raffi, Anissa, maafkan aku. Aku gak pantas lagi dipanggil ayah atau suami. Tapi aku janji, aku akan memperbaiki diri, meski tanpa kalian di sisiku. Terkadang, ganjaran bukan berupa hukuman fisik, tapi hidup dalam penyesalan yang tak berujung. Dan itulah yang kini dialami Arman. Namun di sisi lain kota, Lila tersenyum, Raffi tumbuh jadi anak berprestasi, dan Anissa perlahan membangun masa depannya. Cinta mereka tetap ada, tapi tidak lagi untuk kembali, hanya untuk memaafkan dan melanjutkan hidup. Setiap kesalahan membawa pelajaran. Setiap luka meninggalkan kekuatan. Dan setiap akhir yang menyakitkan selalu menjadi awal bagi perjalanan baru yang lebih bermakna.
Jika Anda suka dengan kisah ini, jangan lupa tinggalkan komentar. Ceritakan juga pengalaman Anda di kolom komentar. Dan tentu saja, subscribe, nyalakan lonceng, agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya.